Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Kicau Mania, Kacer Mania di seluruh Nusantara, kita berjumpa lagi. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah setia selalu menyimak pembahasan video-video dari saya tentang seputar rawatan dan masalah yang terjadi pada seekor kacer. Saya doakan semoga teman-teman selalu sehat, sukses dan bahagia, tidak kurang suatu apapun. Amin ya robbal alamin. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas tentang bagaimana sih rawatan kacer pasca mabung atau rawatan kacer habis mabung itu seperti apa. Apakah rawatan pasca mabung seekor kacer itu sama untuk semua kacer atau ada rawatan khusus? Nah, untuk teman-teman yang selama ini mencari informasi seputar rawatan kacer pasca mabung, teman-teman bisa simak baik-baik pembahasan kali ini sampai habis. Oke Sobat Kicau Mania, semua kacer pasti akan mengalami siklus pergantian bulu baru saat sudah tiba waktunya, dimana sering disebut oleh teman-teman kicau yaitu proses mabung atau ngurak. Dimana masa-masa itu kacer akan merontokkan bulunya dan lanjut untuk menumbuhkan bulu barunya sampai full atau proses mabung selesai. Proses mabung normal berjalan 2-3 bulanan. Pada kasus tertentu di mana terjadi kegagalan mabung, artinya kacer gagal untuk ganti bulu baru di masa atau di siklus mabungnya. Nah, saat kacer masuk proses mabung sampai selesai, inilah penentu kacer bisa kembali ke top performnya. Tentunya dengan rawatan mabung yang harus disesuaikan dengan karakter dan kebutuhan kacernya. Dan juga harus didukung oleh rawatan pasca mabung yang tepat. Dulu saya pernah membahas mengenai rawatan kacer mabung berdasarkan tipe kacernya dan untuk kacer yang belum tahu tipenya. Jadi silahkan teman-teman cek saja pembahasannya. Silahkan sesuaikan dengan karakter atau tipe kacernya. Dan untuk kacer yang memang belum tahu tipenya, karena untuk rawatan mabung ini jangan sampai salah, karena rawatan pasca mabung yang akan saya bahas nanti pasti saling berhubungan. Tentunya akan dipadukan dengan kondisi kacernya saat itu. Ada beberapa pertanyaan yang masuk ke saya mengenai kacer pasca mabung, di mana pertanyaan itu fokus ke cara bagaimana sih rawatan untuk kacer pasca mabung itu. Apakah ada rawatan khusus untuk pengkondisiannya? Jadi teman-teman, menurut pengalaman saya, rawatan pasca mabung itu bermacam-macam. Jadi tidak hanya fokus atau khusus ke satu rawatan saja. Semuanya harus disesuaikan dengan kondisi kacernya saat itu. Tidak bisa langsung disamakan dengan rawatan kacernya saat sebelum mabung, karena belum tentu cocok. Seperti kacer saya yang satu ini, kacer yang lagi mandi ini, kacer selebritis. Dulu kacer ini sebelum mabung saat digantangkan main enak dengan rawatan settingan, mandi 2 hari sekali, jemur seminggu 2 kali, jangkrik 3 pagi 3 sore dan harian di full krodong. Tetapi mengapa saat pasca mabung kok beda hasilnya, beda mainnya? Malah kacer saat dibawa ke lomba gak mau kerja sama sekali, hanya loncat-loncat ketakutan. Padahal settingan rawatan sudah saya samakan dengan settingan rawatan sebelum mabung. Nah, kenapa hasilnya kok beda? Ya karena kondisi kacer saat sebelum mabung dengan kondisi kacer pasca mabung yang berbeda. Dimana saat sebelum mabung kacer nggak terlalu giras, melihat orang baru nggak gerabakan. Nah, tapi kenapa saat pasca mabung jadi tambah giras, melihat orang baru gerabakan seperti ketakutan?
Dan penunjukan lainnya yaitu saat sebelum mabung kacer nggak gampang mangap, nggak suka nyepah, minum juga normal. Tapi kenapa saat setelah mabung kok kacer gampang mangap, nyepah tiap hari dan minumnya boros? Jelas semua itu harus dicari tahu penyebabnya. Yang pasti kondisi kacer saat pasca mabung berbeda dengan saat sebelum mabung. Dan untuk settingan rawatannya pasti berbeda. Nah, setelah saya kaji, ternyata penyebab utamanya karena kacer hilang birahinya. Dan penyebab hilang birahinya itu adalah suhu tubuh si kacer naik yang disebabkan kesalahan di rawatan saat proses mabung kacernya. Dimana saat kacer dapat jadwal mandi, ini kacer gak dimandikan. Dan kebetulan saat itu cuaca tiap harinya selalu panas. Dan yang terjadi suhu tubuh kacer naik, birahinya hilang. Nah, dengan kondisi seperti itu jelas untuk settingan rawatan juga nggak bisa disamakan dengan saat pasca mabung. Yang pasti rawatan fokus untuk memunculkan birahi kacernya lagi. Dan setelah birahi kacernya sudah muncul, baru kacer bisa disetting untuk menstabilkan birahi dan emosinya. Nah, jadi untuk pola rawatan jangan sampai disamakan dengan rawatan pasca mabung, tapi sesuaikan dengan kondisi kacer saat itu. Jadi bagaimana kondisinya? Apakah kondisi masalah di birahinya, atau masalah di emosinya, atau masalah yang lain yang membuat kacer nggak narung saat digantangkan? Jadi kacer akan kembali top performnya saat pasca mabung. Tidak hanya pengaruh di rawatan pasca mabungnya saja, tetapi juga harus diperhatikan rawatan mabung kacernya, dimana semuanya harus disesuaikan dengan karakter atau tipe, kondisi dan kebutuhan kacernya. Jadi tidak ada rawatan khusus untuk rawatan kacer pasca mabung, karena yang paling terpenting harus disesuaikan dengan kondisi kacernya saat itu. Baru hasilnya akan maksimal, dimana tinggal distabilkan dengan yang namanya settingan. Oke teman-teman, jadi seperti itu. Dan di sini saya akan memberikan beberapa gambaran contoh kondisi kacer pasca mabung. Nanti saya juga akan memberikan gambaran untuk solusinya. Nanti teman-teman sesuaikan saja dengan kondisi kacernya di rumah. Yang pertama, kacer kondisi saat pasca mabung menjadi tambah giras gerabakan. Penunjukan lain, kacer sering nyepah, minumnya boros, ngacak-ngacak fur, dan sering mangap. Dan untuk solusinya, kondisikan fokus untuk menaikkan birahi kacernya dengan rawatan, mandi tiap sore atau malam. Kacer jangan dijemur dulu. Pemberian jangkrik maksimal 3 pagi 3 sore, kroto seminggu 2-3 kali setengah cepuk. Untuk pengkondisian harian, siang malam diablak saja di ruangan yang sejuk. Nah, lakukan sampai membaik, sampai kacer tidak menunjukkan gelagat negatif. Setelah itu bisa dites gantang untuk mengetahui hasilnya. Jika kurang maksimal, bisa dibenahi dengan yang namanya settingan untuk menstabilkan birahi dan emosi kacernya. Lanjut yang kedua, apapun kondisi penunjukannya, saat pasca mabung si kacer tidak menunjukkan gelagat, minumnya boros hariannya, kotoran juga hariannya tidak terpantau berair, dan tidak juga kacernya kepantau nyepah. Langsung saja kondisikan dengan rawatan, mandi seminggu 2 kali, jemur seminggu 2 kali semampu kacernya saja. Jangkrik 3 pagi 3 sore dan harian di full krodong. Setelah pasca mabung kurang lebih 1 bulan, silahkan tes saja kacernya di gantangan atau ke latihan kacer untuk mengetahui hasilnya.
Jika kurang maksimal, nanti juga sama akan distabilkan dengan yang namanya settingan, di mana fokus untuk menstabilkan birahi dan emosi kacernya. Jadi seperti itu teman-teman. Oke Sobat Kicomania, jadi itu tadi beberapa gambaran penunjukan dan solusi rawatan kacer pasca mabung berdasarkan pengalaman saya dalam memahami kondisi kacer saat pasca mabung. Dan saya juga sudah memberikan solusi pengkondisian rawatannya. Semoga pembahasan kali ini bermanfaat. Untuk teman-teman yang mau bertanya, silahkan langsung saja ketik di kolom komentar. Nanti saya akan berusaha untuk menjawabnya. Oke, sampai berjumpa lagi di pembahasan berikutnya, masih tentang seputar rawatan dan masalah yang terjadi pada seekor kacer. Salam Kicau Mania, salam sukses untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.